Halo Capricorn, selamat datang kembali di channel aku Mela. Tema kita kali ini adalah tentang menangis ya. Menangis, peristiwa hebat ini menembus jantungmu. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Capricorn. Menangis, peristiwa hebat ini menembus jantungmu. Wah, luar biasa ya. Judulnya aku sengaja seperti ini. Semoga teman-temanku bisa ada yang resonate juga ya dengan cerita ini nantinya. Kita akan coba lihat. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan ambil 3 energi di sini. Setelah itu kita akan membaca klarifikasi dengan kartu tarot ya. Kita akan ambil cek energi dulu di sini. Satu lagi kartunya. Oke, muncul. Di sini ada acceptance is the key to inner peace. Nah, sepertinya di sini ya beberapa dari Capricorn sudah banyak yang terjadi di dalam hidup kamu. Tapi semua itu memang sempat membuat kamu terluka, sempat membuat kamu kecewa dan sedih gitu ya. Dan juga punya rasa ketakutan dan kamu juga sempat depresi gitu ya, trauma dan lain sebagainya. Banyak hal yang terjadi. Ya mungkin cinta kamu yang dikhianati, keluarga kamu yang mungkin tidak apa ya, kayak tidak sayang sama kamu, mungkin membuang kamu ya, atau mungkin teman-teman yang tidak ada baik-baiknya, mereka pada toksik semua. Nah, tapi di sini kamu coba untuk menerima keadaan itu. Ya memang semua ini mau tidak mau aku harus terima, gitu loh. Ya, karena apa? Karena mungkin kamu tahu semua yang terjadi ini pasti ada hikmahnya, gitu loh. Itu positifnya kamu. Kamu berusaha untuk menerima semua keadaan itu. Ya apa? Gunanya apa? Ya untuk diri kamu sendiri. Karena kalau menyimpan dendam itu akan merusak hati kamu. Itu jantung kamu akan kayak merasa gimana gitu. Nantinya tak bisa jadi kita jantungan gitu ya. Karena terlalu banyak hal-hal yang membuat kamu terpuruk gitu ya, disakiti dan kecewa, ya ditipu gitu ya. Namun itulah aku merasa beberapa dari Capricorn ini berusaha untuk menerima semua keadaan itu. Karena kamu mungkin tidak mau ya, diri kamu itu dikuasai rasa benci, rasa takut gitu ya, rasa bersalah ataupun rasa menyalahkan siapapun. Tapi bagaimana caranya kamu untuk bisa membuat hidup kamu itu jauh berubah dari biasanya. Tidak lagi kecewa, tidak lagi sedih, tidak lagi sakit ya, tidak lagi mungkin dibenci orang ya. Nah, aku juga melihat di sini ada friendship. Walaupun mungkin banyak orang yang tidak suka kamu, mungkin banyak orang yang menyakiti kamu, banyak orang yang mungkin tidak apa ya, tidak menghargai kamu, tapi yakinlah, di sini ada salah satu di antara mereka-mereka itu yang tulus sama kamu. Aku merasakan ada energi positif ya pada seseorang. Mungkin seseorang ini adalah seseorang yang benar-benar akan bisa memahami siapa kamu sebenarnya. Dia akan merasakan kesedihannya kamu ya, penderitaannya kamu ya. Dan dia ini adalah pasangan kamu mungkin ya. Nantinya yang akan menjadi pasangan kamu atau mungkin seseorang yang akan hadir ke dalam hidup kamu. Aku melihat di sini ada nurture the bond of friendship. Mungkin ada terlihat ya, intinya ada masa depan kamu yang benar-benar kayak hmm, apa ya, akan hadir dan orang itu tidak lain tidak bukan ya mungkin teman kamu sendiri yang bisa memahami kamu. Oke. Aku juga melihat di sini ada when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Nah, saat kamu benar-benar sudah mengakhiri gitu ya, semua keadaan ini, maka hidup kamu itu akan berubah. Ya, ini dia. Jadi
saatnya kamu untuk tidak fokus lagi ke masalah itu, karena kamu tahu dengan menyimpan rasa sedih itu akan menghancurkan masa depan kita. Karena kita tidak akan bisa berubah. Nah, tapi kalau kamu berusaha untuk move on, kamu berusaha untuk apalagi di sini ada forgiveness, memaafkan orang-orang yang mungkin selama ini sudah menyakiti kamu, kamu memaafkan dia. Ya, sehingga akhirnya ada perubahan pada hidup kamu. Stop focusing your energy on past event. Ya, stop, berhentilah kamu untuk fokus kepada masalah kamu atau sesuatu yang sudah berakhir. Ya, hidup kamu itu adalah sebuah, intinya hidup kamu itu berharga gitu loh. Kamu tidak bisa untuk memikirkan itu. Kamu itu punya mimpi. Ya, kamu itu punya mimpi yang benar-benar harus kamu wujudkan. Jadi jangan fokus kepada masalah itu. Sekarang saatnya kamu memaafkan semua keadaan. Ya, dan aku yakin beberapa dari Capricorn sudah bisa berdamai dengan keadaan, berdamai dengan diri kamu sendiri, berdamai mungkin dengan situasi dan kondisi, mungkin dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Ya, sehingga itulah nantinya yang terlihat perubahan pada kamu. Apalagi kalau kita sudah memaafkan ya mungkin ada si dendam ada. Tapi kamu berusaha untuk menghilangkan dendam itu. Dan kamu ingin membalas, tapi membalas itu dengan kebaikan, dengan membuat diri kamu itu bisa sukses, bisa bahagia, bisa terlihat dihargai oleh mata mereka. Nah, ternyata mungkin kita akan melihat lah di kartu tarot apakah yang terjadi nantinya. Dan aku juga melihat aku merasakan kalau energi kamu ini nantinya dia akan bisa sukses, dan orang-orang yang dulu membenci kamu, menyudutkan kamu, tidak suka kamu itu berbalik menjadi rasa yang begitu mengagumi kamu. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot ya, Capricorn. Seperti apakah itu? Ya ternyata mungkin sempat kamu menangis, meratapi, itu sedih banget gitu loh. Aku aja mungkin merinding ya kalau ngebacain kartu seperti ini, kayak kamu bisa menerima keadaan. Ya udah, apalagi yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa merubah secara instan gitu loh semua keadaan ini. Ya ini butuh proses. Prosesnya apa? Mungkin dengan kamu memaafkan, mungkin dengan kamu menerima, legowo, dan berjuang lagi, berusaha lagi, ingin menunjukkan kepada dunia kalau aku itu layak loh dihargai. Nah, itulah yang mungkin saat ini kamu mulai tunjukkan kepada mereka. Sehingga kamu tidak akan menangis lagi. Ya, peristiwa hebat ini mungkin akan membawa satu keberuntungan kepada kamu, akan membawa satu kebahagiaan. Jadi kita harus syukuri, ya. Karena semua peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Di balik kesedihan pasti ada kesenangan, ya. Di balik kekecewaan pasti ada kebahagiaan. Oke, Capricorn, kita akan coba lihat dengan kartu tarot apakah yang terbaca di sini buat Capricorn. Oke. Ya. Satu lagi ya. Oh, 2. Ambil 1. Ya. Di sini ada Five of Cup. Capricorn, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ya. Ini ada Knight of Cup, juga Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Gemini, Libra, Aquarius. Ini ada The Tower, ada Aries, Leo, Sagi. Dan ini ada The Hangman, serta ini ada Aries, Leo, Sagi, Eight of Wands ya. Oke, itu zodiak-zodiak yang mungkin terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik Capricorn, dari bottom of the deck aku membaca Five of Cup. Sempat kamu mengalami kejenuhan, dan aku merasakan ya klarifikasi dari kartu kesedihan kamu ini. Kenapa kamu bisa menerima semua itu gitu ya? Karena kamu tidak mau berlama-lama di dalam kondisi jenuh, capek gitu ya. Karena ini kan ada nih, emang ada sih yang hilang dari diri kamu. Ada sesuatu yang mungkin pergi dari hidup kamu. Tapi semua itu coba kamu tegakkan kepala kamu. Kamu coba menegadah gitu ya. Terus berbalik ke belakang, di sini masih ada kesempatan buat kamu.
Jadi kamu jangan fokus kepada masalah kamu, jangan fokus kepada nasib yang kamu alami saat ini. Nasib kamu bisa berubah jika kamu mendirikan kepala kamu dan melihat ke atas gitu loh. Karena di sini ada kesempatan buat kamu. Dan yang baiknya lagi, aku melihat ada Two of Cup. Di Two of Cup ini, sesuatu yang hilang dari diri kamu itu akan kembali. Mungkin dalam bentuk yang berbeda. Bahkan mungkin lebih bahagia nantinya ya. Kamu menemukan seseorang ini. Ya, mungkin ini tentang seseorang ya. Tentang seseorang yang mungkin sudah pergi dari hidup kamu. Seseorang yang mungkin sudah lepas dari kamu. Tapi yakinlah, karena lepasnya kamu, ternyata Tuhan memberikan yang terbaik untuk kamu. Jadi kamu harus bisa sadari itu. Jangan merasa kayak, oh aku kehilangan dia, aku cinta dia, aku tergila-gila sama dia gitu ya. Jangan kamu fokus ke situ. Sekarang fokusnya, oh jangan-jangan Tuhan mengungkap siapa dia agar aku bisa melupakan dia. Jadi buat apa aku mengingat dia? Buat apa aku mempertahankan dia? Sementara dia hanya menyakiti aku. Ternyata setelah aku melepaskan dia, ikhlas dengan semua itu, hadirlah seseorang yang mungkin lebih menghargai kamu, lebih mencintai kamu dengan tulus. Jadi kamu jangan merasa ya, kalau ada kesedihan, kekecewaan yang terjadi, itu sebenarnya harus kita syukuri. Kenapa? Mungkin dengan begitu kita akhirnya menemukan yang terbaik gitu ya. Jadi kita harus selalu berpositif thinking ya, berprasangka baik juga kepada semesta agar kita itu menemukan yang terbaik ya. Begitu juga mungkin halnya dengan pekerjaannya kamu, kehidupan kamu. Aku yakin di balik semua kesedihan kamu pasti akan ada kebahagiaan di sini. Oke? Capricorn. Kita akan lihat di sini ada Knight of Cup, ada Page of Swords. Nah, ini juga tentang ya mungkin ada sih yang menembus jantung kamu, kesedihan yang membuat kamu nangis itu kayak, ya namanya sakit hati, dikhianati, apalagi kalau kita itu udah berjuang buat dia, berkorban buat dia, tapi balasannya apa? Kita sering disakiti. Apa kamu mau seperti itu? Ya. Nah, saat kamu memikirkan untuk meninggalkan itu, kamu fokus untuk meninggalkan itu, dan akhirnya perasaan kamu itu perlahan-perlahan mulai membaik. Dan ternyata dengan membaiknya perasaan kamu, jiwa kamu, diri kamu, hadir seseorang yang mungkin akan membawakan sebuah cinta untuk kamu. Ya. Jadi kamu jangan merasa nantinya kamu hidup sendiri selamanya, jangan. Tapi ingat juga, itu kamu harus benar-benar kayak berusaha juga, tidak hanya duduk diam menerima nasib gitu loh. Nasib itu bisa kita rubah dengan perjuangan kita, dengan usaha kita, bukan dengan menerima aja. Ya. Jadi aku melihat Capricorn di sini benar-benar sudah berpikir, aku nggak mau berada di dalam keadaan begini terus. Saatnya aku benar-benar harus bangkit gitu loh. Ya. Sehingga akhirnya mungkin kamu akan menemukan yang terbaik. Walaupun mungkin saat ini kamu belum menemukan, ya semoga aja perlahan-perlahan waktu akan menentukan ya bahwasanya kamu akan menemukan seseorang yang kamu harapkan ini. Ya terkadang apa yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Tapi yakinlah jika kita bersyukur, ya mungkin kita dapatkan itulah yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, bukan yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu terkadang ya tidak terlalu kita butuhkan, enggak gitu loh. Ya. Jadi harus bisa kita rasakan seperti itu. Nah, ini juga ada Six of Wands dan ada The Tower. Nah, ini tentang kehancuran kamu, kesedihan, mungkin sempat kamu menangis, apalagi mungkin dengan hubungan yang sudah aku jalin itu kayak udah lama banget, tahu-tahu ya hancur seketika dengan hadirnya orang ketiga atau mungkin dengan sifat dia yang tidak berubah gitu loh, dengan kekanak-kanakannya dia. Tapi yakinlah di balik kehancuran ini ada kebahagiaan luar biasa. Ya, saat kamu mungkin sudah berpisah dengan pasangan kamu, di sini kamu akan mendapatkan pengganti itu. Seseorang ini mungkin adalah orang yang tepat bagi kamu. Walaupun mungkin awalnya kamu belum mengenal dia ya. Jadi intinya saat kamu benar-benar sudah menerima, memaafkan, maka kejadian-kejadian ini mungkin akan kamu lewati. Jadi mungkin di sini lebih dikatakan untuk bersabar untuk melewati proses ini. Bersabar. Oke, Capricorn. Aku merasakan ya, luar biasa sekali kartu kamu Capricorn untuk kali ini. Apakah judulnya ini ya membuat energi kamu itu kuat kebaca oleh aku ya. Ini juga ada The Hangman, ada Eight of Wands. Kamu benar-benar bisa merubah diri kamu, merubah keadaan kamu.
Dimana mungkin karena kamu sudah menerima, kalau kamu tidak bisa menerima, secara otomatis kamu tidak akan bisa berubah gitu loh, ya. Jadi yang dulunya kamu menangis, sekarang kamu akan ketawa dan tersenyum, ya. Dan karena apa? Ada hal-hal yang tidak terduga. Saat kamu ingin merubah diri kamu, disitulah hal-hal yang tidak terduga akan datang menghampiri kamu. Ya mungkin salah satunya itu tentang seseorang yang akan mulai mendekat, seseorang yang mungkin akan mulai menunjukkan cintanya ke kamu, ya. Seseorang yang mungkin akan lebih kayak menghargai kamu. Karena mungkin selama ini banyak orang-orang yang hanya mencari muka di depan kamu begitu ya. Oke. Apalagi mungkin kamu itu di dalam keluarga dulunya tidak pernah dianggap, tapi saat kamu benar-benar kayak, "Oh ya udahlah aku menerima aja." Tapi aku harus bisa menunjukkan kepada beliau-beliau semua bahwasanya aku itu layak untuk mereka. Layak untuk diperhitungkan di dalam keluarga ini. Ya, disitulah kamu mulai berjuang, berusaha keras ya untuk membenahi diri kamu. Inilah dia kamu, the hangman, ya. Jadi buat Capricorn, tidak ada yang tidak mungkin jika kita terus berusaha. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita benar-benar kayak uh, berjuang dan berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, ya. Apalagi di sini Capricorn mungkin lebih lebih pemahamannya untuk religinya itu kayak, ya aku bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan semua ini kepada aku, ya punya alasannya gitu loh. Oke, nah ini yang aku rasakan ya. Kita akan coba lihat dengan kartu. Sebentar ya. Aku suka kartu ini. Oke, buat Capricorn. Jadi menangisnya kamu itu sebenarnya ya boleh menangis, keluarkan aja air mata kamu agar semuanya lega dan akhirnya mungkin kita bisa memunculkan ide-ide baru ataupun kekuatan kita, ya. Menangis itu ibarat kata itu apa ya, kita mengeluarkan energi-energi negatif boleh. Tapi kalau kita pendam itu akan menyimpan di hati, nantinya meledak gitu. Jadi ya sebaiknya kamu menangis, oke? Agar semua itu akan lega dan kamu akan menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam hati kamu. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ya buat Capricorn, magical blessing. Benar-benar ya, saat kamu meminta kepada Tuhan, disitulah Tuhan berikan keajaiban kepada kamu. Apalagi kamu yang sudah bisa merubah keadaan kamu. Dan kamu tahu, karena kalau bukan saya, siapa lagi yang merubah diri kita gitu loh. Ya, ini adalah energi. Ada energi kehidupan kamu yang benar-benar kayak muncul. Kebahagiaan kamu akan terlihat. Kamu akan bersinar kembali. Ya, sinar itu akan membawa sebuah energi yang akan memberikan sebuah energi ke dalam hidup kamu gitu loh. Energi itu yang akan bisa perlahan-perlahan membimbing kamu, menuntun kamu di sini. Oke? Buat Capricorn. Nah, inilah yang terbaca. Dan ini aku juga melihat ada temptation. Kamu benar-benar kayak sudah bisa memahami. Are you in denial? Ya mungkin kamu tidak akan denial lagi lah gitu. Tidak akan menyangka lagi bahwasanya yang hancur ini ya sudahlah hancur. Karena suatu saat aku akan menemukan yang terbaik. Ya, buat Capricorn. Jadi ini. Jadi bagi kamu yang suka denial, ya ya sudahlah gitu. Sekarang fokus saja kepada masa depan kamu, fokus bagaimana cara menata hidup kamu saat ini. Itu yang terpenting, oke? Ini ada journey. It's time to prepare for a journey. Nah, waktunya kamu untuk memprepare atau menata kembali atau memplanningkan semua yang kamu butuhkan untuk perjalanan hidup kamu ke masa depan nantinya. Apa yang kamu butuhkan? Misalnya nih, oh aku itu udah single gitu ya. Aku udah mengakhiri hubungan aku. Yang aku siapkan sekarang ya fokus kepada diri sendiri, terus fokus kepada apa tujuan kamu ke depan. Nah, perbaiki semuanya yang sudah rusak gitu ya. Atau buat diri kamu sebahagia mungkin, cinta diri kamu, apresiasi diri kamu. Dan itu adalah salah satu bentuk ya bahwasanya kamu sudah bisa berubah. Dan disitulah nantinya Tuhan mungkin akan memberikan keajaiban-keajaiban kepada kamu. Kamu mungkin akan ditemukan dengan orang yang tepat, kamu nantinya mungkin akan menemukan pekerjaan yang tepat dan sukses itu akan ada di tangan kamu. Oke? Capricorn. Nah, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat Capricorn ya. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terinspirasi dan tercerahkan dan jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu jika kamu
tidak menemukan apa-apa di sini ya. Oke, sampai ketemu lagi Capricorn, dadah.